Dirawat pramugari di pesawat itu udah hal biasa. Nah, kalau kita dirawat dokter yang ternyata juga seorang pramugari, ini baru hal menarik. Yuk, kita langsung aja datangi kliniknya. Sekalian aku mau perawatan gigi nih. Lokasinya sendiri terletak di Ruko Marcella, Jalan Bintaro Utara, Tangerang Selatan, Banten. Ladies and gentlemen, this is your cabin crew speaking. Welcome to my YouTube channel. For your comfort, please sit, relax, and enjoy the video. Thank you. Semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Tiwi, dan kali ini aku nggak sendiri ya, bersama Inspiring Cabin Crew yaitu Dr. Haifa. Ini Dr. Haifa atau Cabin Crew ya. Nah, ini menarik nih, yaitu dua-duanya. Jadi tamu spesial kita itu berprofesi selain sebagai cabin crew juga berprofesi sebagai seorang dokter. Langsung aja ya kenalan dan kita tanya-tanya kok bisa sih punya dua profesi sekaligus. Ya. Halo semuanya, saya dengan Dr. Haifa. Saya juga selain seorang dokter, saya juga pramugari di maskapai yang sama dengan Mbak Tiwi, yaitu di Saudi Airlines. Pasti pada bingung kenapa saya bisa punya dua profesi. Yang satu dokter gigi dan satu lagi pramugari. Sebenarnya dari kecil saya emang pengen banget jadi pramugari. Setiap sholat saya selalu berdoa, dan itu doa yang pasti itu pengen jadi pramugari dan pengennya di Saudi Airlines dari kecil. Emang dari kecil. Dan waktu itu sebenarnya tahun 2017 itu pas saya lulus koas, lulus sekolah kedokteran gigi, itu kebetulan ada rekrutmen Saudi Airlines. Saya coba-coba di situ sambil ujian. Waktu itu sambil ujian, saya sambil interview dan lain-lain, dan alhamdulillah lulus. Jadi tahun 2018 itu saya 2 kali wisuda. Satu wisuda untuk kedokteran gigi dan graduation juga buat lulus jadi kru. Oke. Wah, jadi aku baru tahu loh. Jadi ternyata cabin crew itu cita-cita awal kamu ya. Tapi kenapa kamu nggak nyoba waktu itu sebelum memutuskan untuk ke dokter gigi? Pernah nggak nyoba ke cabin crew sebelumnya? Karena dari kecil aku kan pakai kerudung ya Mbak. Jadi aku udah emang udah tujuannya itu Saudi Airlines, karena cuman Saudi Airlines kan yang ngizinin untuk pakai jilbab. Jadi dan sampai 2015 Saudi Airlines nggak pernah bukaan lagi kan. Jadi ya udah, sebenarnya aku pas koas itu nyoba juga mungkin, tapi sama Allah disuruh lulus dulu jadi dokter baru bisa lulus juga di Saudi Airlines. Oh, tapi ini waktu itu sempet tahu nggak kalau kayak di other airlines, misalnya kayak di domestik kan ada beberapa maskapai yang memperbolehkan juga. Nah, itu sempet emang nggak tertarik atau emang dari dulu tuh sukanya, kenapa sih bisa suka sama Saudi Airlines tuh? Apa ya pernah ketemu atau naik pesawatnya gitu, gimana? Kakak aku dulu ex Saudi. Oh, oke. No wonder. Tahun Okay. 2002. Nah waktu itu aku masih SD, aku pengen banget jadi kayak kakak aku. Cuman orang tua pengen punya anak dokter, dan kebetulan ya kalau dokter gigi aku juga mau sih gitu. Jadi ya udah dua-duanya deh aku coba. Oke, wow. Karena aku juga jujur sebelum jadi kru ini aku ikut 6 rekrutmen sebelum keterima. Di mana? Aku pernah keterima di Flynas 2 kali. Atlanta aku keterima sekali, tapi itu semuanya nggak jadi terbang. Dan keluarga tuh pada bilang katanya kalau misalkannya mereka jadi aku, mereka pasti langsung nyerah karena udah hampir 6 kali kan. Tapi aku nggak nyerah karena aku tahu waktu aku pasti datang suatu saat. Wow, that's great ya. Itu salah satu apa ya, belief yang emang dari dalam diri, dan itu biasanya yang membuat orang itu bisa berhasil, keyakinan. Nah, waktu di
apa waktu apply Flynas sama kayak Atlanta itu berarti buat haji ya waktu itu ya? Flynas aku reguler. Reguler. Oh Waktu di itu Indonesia? ada rekrutnya? 2014 aku cobain kan. Waktu itu aku baru lulus S1, aku cobain terus aku keterima. Awalnya aku mau kayak aku kerja dulu deh biar nanti koas aku pakai biaya sendiri. Aku pengen banget kayak gitu dari dulu. Tapi qadarullah bukan jalan aku. Masalah sama visa karena waktu itu mereka first time buat ngerekrut Indonesian waktu itu. Jadi mereka bermasalah sama visa, aku udah nunggu 6 bulan akhirnya nggak terbang. Terus 2015 aku nyoba lagi Saudi. Waktu itu aku masih koas, aku inget banget sama recruiternya, aku disuruh pulang karena selesai dulu sekolahnya katanya gitu. Terus 2016 aku coba lagi Flynas, keterima lagi, nggak jadi terbang lagi. Atlanta waktu itu aku keterima juga, tapi ada yang 20 kru di hold, itu aku termasuk. Dan mungkin emang jalannya aku harus lulus dulu baru bisa beneran terbang. Betul. Udah dipersiapkan jalan yang lebih indah ya. Nah, kamu berarti terinspirasi kan dari kakak ya? Untuk informasi-informasi lowongan itu datang dari kakak atau emang kamu nyari-nyari sendiri? Aku nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Kakak masih ini suka nggak pernah ngasih tahu tentang Enggak itu sih, malah gitu? kadang aku yang ngasih tahu dia. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, tapi kakak udah nggak terbang sama sekali ya? Udah nggak Dia berprofesi? karena udah punya anak jadinya stay di Fokus rumah. di aja. rumah ya. Nah, memang kayak gitu sih biasanya suka jadi menginspirasi kalau ada Adik-adik. keluarga ya. Nah, sekarang Haifa udah menjalani dua-duanya nih. Selama jalanin ini ada nggak rasa ternyata enakan profesi ini ya atau enakan ini pengen pilih salah satu gitu? Ada nggak sih perasaan kayak gitu atau malah tambah cinta dua-duanya nih? Tambah cinta sih dua-duanya. Setelah dijalani apalagi kita di Jakarta Base kan jadwalnya enak banget ya Mbak ya. Jadi mungkin pas lagi off aku bisa sambil nyambi ini. Pas lagi ininya juga nggak ada pesan aku bisa nyambi terbang gitu. Dua-duanya dijalani dan seru sih buat aku. Oh, jadi teman-teman yang belum tahu ya, selain cabin crew, terus juga dokter. Nah ini Dokter Haifa ini juga sudah menikah, udah punya anak juga ya. Itu kan, aduh pasti sibuk banget. Gimana sih manajemen waktunya supaya bisa semuanya berjalan lancar? Manajemen waktunya diatur aja sih gimana mungkin gimana caranya biar semuanya jalan. Tuh ada nggak momen yang nggak terlupakan lah ketika kamu terbang atau dan juga sebagai seorang dokter? Kalau di pesawat ada penumpang sakit. Oh, itu udah Kebetulan nggak ada dokter, itu kalau misalkannya krunya tahu aku dokter gigi pasti dipanggil. gitu ya. Itu salah satu keuntungan. Dan itu jadi nilai plus. Pasti waktu interview itu juga ya, langsung Enggak. interviewernya langsung ini. Enggak recognize. dibilang. Dia cuman waktu interview dia cuman bilang katanya kalau 5 tahun lagi kamu mau jadi dokter gigi lagi balik lagi kamu resign katanya. Aku bilang kalau selama aku masih bisa ngejalanin dulunya aku mau bilang aku bilang. Namanya sendiri terinspirasi dari cabin crew. Iya, Namanya benar. unik banget loh. Sky Dental ya. Ini filosofinya dari cabin crew di udara. Oke. Jadi namanya terinspirasi dari profesi cabin crew. Terus sebelumnya pernah praktek di tempat lain atau memang ini baru yang pertama? Pernah. Dulu sebelum itu juga suka ngisi-ngisi kalau misalkan ada dokter pengganti atau waktu pandemi juga saya pernah praktek di tempat lain. Oke. Nah, mungkin ada tips nggak buat teman-teman yang misalnya pengen jadi seorang dokter ya atau cabin crew? Soalnya dua profesi nih, bingung ya kan? Yang penting percaya diri, tunjukin skill dan kemauan bener pengen banget jadi pramugari karena yang dibutuhin tuh sama pewawancara itu sih biasanya kan Mbak. Tunjukin kalau kamu bener-bener pengen. Beberapa pertanyaan dijawab jujur ya, Pak, karena nggak boleh pilih dua-duanya. Iya, jadi harus pilih salah satu. Ya. Yang pertama nih, kalau misalnya nih dikasih pilihan waktu itu untuk jadi dokter gigi duluan atau jadi pramugari ini, mana yang kamu pilih? Pramugari. Pramugari.
Oke. Terus selama ngejalanin dua profesi, mana yang menurutmu paling nggak enak? Nggak ada sih. Nggak enak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang paling enak? Enak dua-duanya. Nggak boleh, ada satu. Keuntungan yang paling menguntungkan menurut kamu bagi seorang perempuan enakan jadi dokter atau jadi pramugari? Kalau buat apalagi yang udah berumah tangga sih sebenarnya lebih fleksibelan dokter Yes. dibandingin pramugari jadwal. Karena kan kalau pramugari jadwalnya sebulan udah ditentuin dan itu kita nggak bisa mangkir. Ya kan? Yes. Kalau dokter masih bisa reschedule. Iya, ya aku setuju itu. Well, itu aja sih yang mau. Jadi intinya kalau misalnya ada dua kesempatan ya, itu mau jalanin dua-duanya ya, Iya. sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Oke, dan buat teman-teman itu tadi interview kita dengan Dr. Haifa. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa mengejar impian, baik itu mau jadi pramugari maupun itu jadi dokter ataupun dari profesi yang lain. Intinya tetap semangat ya dan fokus ngejalanin apa yang disuka. Mungkin ada tambahan lagi dari Dr. Haifa? Tetap percaya sih sama kemampuan diri dan berdoa, berusaha terus, jangan menyerah. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Haifa atas waktunya, dan ini aku tadi juga udah perawatan. Oke, kinclong lagi gigi aku. Jangan lupa kalian kalau kesini, apalagi khusus cabin crew juga, yang ex cabin crew, calon cabin crew nggak dapet diskon ya, atau dapet diskon nih? Bisa kesini ya untuk perawatan gigi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Oh, thank you banget. Thank you ya dok for treatment hari ini. Ini gigi aku jadi langsung kinclong, bersih semuanya. Ditunggu untuk next kuningannya Ya, ya. see you ya next time. Bye.